Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillahirobbilalamin. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan tentunya di awal kali perjumpaan kita, saya senantiasa ingin mengajak saudara-saudaraku untuk senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca alhamdulillahirobbilalamin. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah pada pertemuan kita di video saya kali ini, saya ditemani oleh salah satu tokoh masyarakat, dan beliau ternyata juga adalah kepala dusun dari Dusun Ngotok, Desa Kedungotok, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Beliau adalah Bapak Aan Ubaidillah. Alhamdulillah. Siapa Aan nggih? Alhamdulillah. Saudaraku, alhamdulillah untuk di pertemuan kita di video saya kali ini, saya nanti akan meminta informasi dan juga mempelajari terkait dengan salah satu tokoh sesepuh Dusun Ngotok, Desa Kedungotok. Beliau adalah bernama Mbah Paing. Menurut informasi warga sekitar dan juga nanti insya Allah nanti beliau Bapak Aan Ubaidillah akan memberikan penjelasan yang lebih lengkap terkait dengan siapakah Mbah Paing. Dan Mbah Paing ini telah dikenal oleh masyarakat sekitar, khususnya Dusun Ngotok dan umumnya Desa Kedungotok, bahwasanya beliau adalah salah seorang muassis Al-Qaryah, atau pendiri desa dan sesepuh. Dan beliau, menurut informasi dari warga, beliau adalah orang yang syiar pertama kali di Dusun Ngotok ini atau mengajarkan agama kepada masyarakat sekitar. Nah saudaraku, di video kali ini nanti kita akan mempelajari, minta informasi kepada beliau selaku tokoh masyarakat Dusun Ngotok dan juga perangkat desa, yaitu Bapak Aan Ubaidillah, terkait dengan siapakah beliau ini, yaitu Mbah Paing. Yang jelas menurut saya ini Pak Polo, namanya masa mungkin Mbah Paing, mungkin nama samaran atau bagaimana ini? Silakan Pak Aan Ubaidillah untuk memberikan penjelasan kepada saudara-saudaraku terkait dengan siapakah Mbah Paing ini. Monggo Pak Aan Ubaidillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan penjelasan saya ini insya Allah paling tidak itu mendekati kebenaran. Saya mulai dari Mbah Paing. Mbah Paing. Mbah Paing itu adalah nama lakop. Nama julukan. Nama julukan, nama lakop. Jadi Mbah Paing itu adalah orang yang tokoh agama, tokoh penggerak agama di wilayah sini, yang memulai menyebarkan syiar agama di wilayah Ngotok yang babat alas, yang termasuk yang pertama kali mengawali kehidupan di Dusun Ngotok. Iya, peradaban yang Bapak. Tapi sebelumnya saya yakin juga ada masyarakat. Sebelumnya sudah ada masyarakat. Saya yakin juga ada masyarakat. Jadi masih mungkin dalam dulu ya, mungkin kendaraan Facebook jelas yang babat alas, yang ditokohkan sentral di sini adalah Mbah Paing. Mbah Paing adalah nama lakop, julukan. Nama aslinya ya wallahu a'lam. Saya nggak berani untuk masuk ke arah situ. Wallahu a'lam. Yang jelas Mbah Paing adalah orang keturunan dari Demak yang Mbah Paing ini keturunan atau asal muasalnya adalah pendatang dari Demak. Pendatang dari Demak. Putra dari Mbok Roro Tempel, putranya dari Mbok Roro Tempel yang ada di Pelandaan. Oh gitu nggih. Ada di Pelandaan. Nah, makamnya Mbah Paing ya dekat masjid sana. Berarti makamnya Mbah Paing untuk saat ini di dekat masjid sekarang. Masjid yang sekarang. Terus apakah
mungkin dari tempat atau waktu pertama kali Mbak Paeng mendiami tempat tersebut, apa ada ciri-ciri atau apa yang kira-kira dikerjakan oleh Mbak Paeng waktu itu setelah menempati satu tempat itu kira-kira? Dulu menurut penelitian saya, dari hasil penelitian saya, jadi di sini tuh pertama kali ada langgar pertama yang ada wit sawunya, ada wit sawu umurnya ratusan tahun. Berarti di tempatnya Mbak Paeng itu ada musola panggung dan juga ada pohon sawunya ratusan tahun. Saya kecil ya segitu pohonnya. Kalau seperti yang disampaikan Pak Aan tadi, beliau Mbak Paeng ini berasal dari Demak, kemudian di sini nyampe di sini kemudian mendirikan musola kecil atau musola panggung. Kemudian beliau menanam sawu, apa ada keterkaitan dengan salah satu ciri-ciri prajurit Diponegoro bahwasanya prajurit Diponegoro di semua tempat khususnya di Jombang ketika menempati satu tempat ini menanam pohon sawu? Apakah menurut cerita masyarakat atau pendapat dari Pak Kasun, apakah beliau bagian dari Laskar Diponegoro? Insya Allah gitu. Karena ciri-ciri dari awal saya melihat di situ ada sawo, di situ ada wit kemuning, pohon kemuning, di situ ada pohon kemuning. Saya rasa dua tanda itu adalah identik dengan tanda-tanda orang-orang pasukannya di Diponegoro. Itu dari Demak ya. Tapi beliaunya sebenarnya putra dari Mbak Roro Tempel yang ada di Pelandaan sana. Orang tuanya ya dari Mbak Roro Tempel. Jadi hasil perkawinan dari Mbak Wiroyudo bersama Mbak Roro Tempel mendapatkan putra itu ada 3, termasuk salah satunya Mbak Paeng itu. Untuk tempat daripada yang dulu ditempati Mbak Paeng sekarang ini, apa masih ada musolanya atau mungkin pohon sawunya masih ada nih Pak? Pohon sawunya masih ada, musolanya sudah tidak ada. Karena itu tanah pribadi seseorang. Oh, sekarang sudah dimiliki tanah pribadi seseorang. Tapi pohon sawunya masih ada. Masih ada. Nanti tolong saya diajak ke sana Pak. Siap, nanti kita akan melihat-lihat tempat dulu yang diambil oleh Mbak Paeng. Dan di situ Mbak Paeng ternyata karena membuat musola, insya Allah sudah mengajar ngaji nih. Insya Allah. Terus seiring berjalannya waktu dari masyarakat sekitar, apa masih tetap bersih desa juga termasuk ziarah ke makam dari Mbak Paeng? Ya, insya Allah masih banyak yang ziarah. Gitu. Makanya kalau sedekah desa di sini jarang sekali meninggalkan hari Jumat Pahing. Mungkin meninggalnya beliau pas weton Paing mungkin semacam itu, sehingga masyarakat memudahkan untuk memanggil beliau ketika pas hari meninggalnya Mbak Paing ke Belake. Tapi insya Allah nama samaran itu. Nama samaran. Karena kebanyakan dari para penderek atau Laskar Diponegoro itu Pak Polo, ketika menempati suatu tempat, maka salah satu yang dilakukan adalah merahasiakan identitas dan merubah nama. Karena beliau ini adalah TO atau buruan Belanda, yang mana ketika terjadi perang Diponegoro beliau ikut berjuang di sana. Ya sama halnya dengan Eyang Jupo yang ada di Gunung Kawi. Itu nama aslinya kan Syekh Zakaria. Tapi orang Kawi menyebut Eyang Jupo. Alhamdulillah, sedikit penjelasan dari beliau bahwasanya kesimpulannya Mbah Paeng ini adalah tokoh masyarakat pada zamannya. Beliau juga ternyata yang babat desa. Kemudian beliau termasuk orang yang linue dalam hal keagamaan. Untuk mungkin saat ini adalah ulama atau kiai. Yang namanya prajurit yang jelas juga punya kelebihan dalam soal kanuragan. Bapaan, nanti kita akan menuju ke tempat dulu yang didiami oleh Mbak Paeng. Kemudian kita ziarah ke padepokannya, Mas, bukan yang didiami dari padepokannya. Mungkin pondokannya saat ini.
Iya, alhamdulillah. Nanti kita ke padepokannya, kemudian nanti setelah itu kita ziarah ke makamnya. Oke Pak, terima kasih. Monggo nanti kita menuju ke sana ke padepokannya, saudaraku. Terus kita ke ziarah ke makam beliau. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah. Saat ini saya akan mengajak saudara-saudaraku untuk menuju ke satu area atau tempat yang dulu pernah dijadikan Mbah Paing untuk syiar agama, dan beliau disinilah dulu mengajar ngaji. Salah satu tempat yang didiami oleh Mbah Paing dulu ada pohon sawu, kemudian disinilah menurut warga sekitar padepokan dari Mbah Paing. Mari saudara kita menuju ke tempat yang dulu disinggahi oleh Mbah Paing. Saudaraku, inilah dulu tempat yang disinggahi atau padepokan dari Mbah Paing. Langgar pertama, musola pertama di dusun Ngoto, yang mana di musola ini dulu ada tanaman atau pohon sawo yang sengaja ditanam oleh Mbah Paing. Ini sebagai sandi dari pasukan atau laskar Diponegoro. Ini pohon sawo yang telah roboh. Insya Allah umurnya ini kira-kira ratusan tahun ya. Ratusan tahun. Ini keluarga yang punya tanah. Oh ya, ini adalah keluarga yang punya tanah yang sekarang yang mendiami tempat ini. Jadi pohon sawo ini dulu ratusan tahun, sehingga yang pada akhirnya terus tidak sampai dipotong, roboh sendiri dan mati. Sampai sekarang ini tidak dianu Pak, nggak dibuat kayu nih, boten nggih. Sambil kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Jadi roboh karpet dhewe. Roboh karpet dhewe. Kecil sampean sawo iki ya gedene sakmene. Ya sakmene iki. Jadi sejak kecil panjenengan sawo ini besarnya segini nih Pak. Segini iku. Wis gak ono maneh wis sakmene gedene. Nah, saudaraku, setelah Mbah Paing di sini ngajar ngaji, kemudian apalah termasuk kanuragan, yang pada akhirnya beliau kemudian wafat, yang ternyata kemudian dimakamkan di masjid dari dusun Ngoto ini. Nah, saudaraku, setelah kita dari sini nanti kita akan menuju ke masjid, tempat atau area dari Mbah Paing dimakamkan. Terima kasih Pak Nggih. Beserta Pak Polo, monggo sekarang kita menuju ke makam Mbah Paing. Matur suwun. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah saat ini saya berada di area atau di halaman Masjid Baitur Rahman Dusun Ngoto, Desa Kedung Ngoto. Inilah saudaraku Masjid Baitur Rahman Dusun Ngoto, yang mana makam dari Mbah Paing berada di sebelah selatan dari masjid ini saudaraku, dan selatannya lagi adalah sungai. Mari saudaraku kita bersama-sama berziarah, kita berwasilah, kirim doa yang kita tujukan kepada beliau Mbah Paing, salah satu laskar atau prajurit Diponegoro dari Demak, datang ke sini, kemudian babat alas, kemudian mendirikan desa dan syiar agama. Mari saudaraku kita menuju makam beliau. Alhamdulillah saudaraku, ini adalah makam dari Mbah Paing bersama juru kunci dari makam. Assalamualaikum Pak. Paring asma sinten? Pak Subatin. Pak Subatin, ada Pak Subatin, juru kunci dari makam Mbah Paing. Kemudian ada si temani Pak Polo ini. Saudaraku, ini sebelum kita berziarah, bahwasanya di depan saya ada pohon apa ini Pak juru kunci? Ungu. Pohon ungu. Termasuk ini mungkin satu-satunya pohon yang masih tersisa di dusun ini. Pohon lama nih, pohon lama. Kemudian mari saudara itu kita menuju ke makam beliau.
wekasanipun dilalakarso Allah. Alhamdulillah saudara, inilah kondisi dari makam Mbah Paing. Mbah Paing makamipun pundi? Ini makam Mbah Paing nggih. Terus mriko? Saudara-saudaranya. Alhamdulillah juga di sini ada pohon kemuning yang tumbuh di pemakaman ini, saudaraku. Saudaraku, marilah kita berdoa, kita berwasilah kepada Mbah Paing sebagai ungkapan rasa terima kasih kita mewakili masyarakat Dusun Ngoto. Alhamdulillah ada Pak Polo, ada Pak Juru Kunci. Kita berdoa mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita sampaikan beliau di alam barzah mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Pak Polo, monggo dipimpin doa. Baru saja kita selesai berziarah berwasilah, kirim doa kepada beliau, yaitu Mbah Paing. Saudaraku yang berbahagia, perlu diketahui bahwasannya Mbah Paing adalah tokoh agama pada zamannya. Kemudian beliau adalah prajurit di Ponorogo yang juga punya kemudian insya Allah dua hal. Satu adalah ilmu agama, yang kedua adalah insya Allah kanuragan. Perlu diketahui saudaraku, seberapa hebatnya seseorang yang namanya manusia, yang pada akhirnya ketika mencapai satu titik kehidupan, yaitu adalah apa yang disebut kematian. Sehebat apapun manusia, seberapapun status sosialnya manusia, yang pada akhirnya kehidupannya akan mencapai satu titik, yaitu apa yang dinamakan kematian. Maka saudaraku, kita berintrospeksi diri, apakah kita sudah siap untuk menghadapi apa yang dinamakan kematian? Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, demikian pertemuan kita di video kali ini, yaitu Mbah Paing adalah laskar Diponegoro atau prajurit Diponegoro yang pada akhirnya beliau babat alas di Dusun Ngoto, kemudian beliau syiar agama di dusun ini. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.